Hai, kembali lagi dalam acara On The Mat. Seperti biasa, On The Mat akan selalu menghadirkan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan yang akan menambah wawasan Anda. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh sejarah matematika. Ilmu matematika tentunya bukan suatu hal yang asing lagi di telinga kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang seorang tokoh sejarawan matematika yaitu Carl Friedrich Gauss. Ia dikenal sebagai pangeran matematika. Tahukah Anda apa saja karya-karya Carl Friedrich Gauss dalam bidang matematika dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari? Lantas, bagaimana kita mengkaji penemuan-penemuan Gauss tersebut dari segi perspektif Kristen dan aplikasinya di dalam kelas dilihat dari perspektif guru Kristen. Untuk informasi lebih lengkapnya, simak penjelasan berikut ini. Let's check it out. Carl Friedrich Gauss dilahirkan di Braunschweig, Jerman pada 30 April 1777. Saat umurnya belum genap 3 tahun, ia telah mampu mengoreksi kesalahan gaji tukang batu ayahnya. Lalu pada umur 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa penghitungan deret 1 ditambah 2 tambah 3 tambah selanjutnya hingga tambah 100. Di sekolahnya, Gauss dikenal sebagai anak pembuat masalah, tetapi juga anak yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Pada suatu saat, gurunya memberikan suatu soal yang sulit pada siswa yang juga termasuk Gauss di dalamnya. Di usia yang masih sangat muda, Gauss berusaha untuk menyelesaikan soal perhitungan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah selanjutnya hingga tambah 100. Tujuan sang guru memberikan soal tersebut agar ia tak perlu mengajar dan dapat beristirahat. Dia yakin bahwa siswanya akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan soal tersebut. Namun ternyata Gauss berhasil memecahkan soal tersebut dalam waktu yang singkat. Sang guru pun terkagum-kagum dengan cara penyelesaian Gauss yang cepat dan tepat. Gauss menciptakan cara untuk menghitung deret aritmatika. Cara yang digunakan Gauss untuk menghitung deret aritmatika tersebut telah disederhanakan menjadi suatu rumus, yaitu dn sama dengan n per 2 dikali U1 tambah U2. Ini adalah rumus yang lebih sederhana daripada rumus yang digunakan Gauss pada saat itu, tapi tetap berdasarkan cara yang ditemukan oleh Gauss. Gauss menempuh pendidikan formal dengan alma mater di Collegium Carolinum pada tahun 1792 hingga 1795, lalu melanjut di Universitas Göttingen di 1795 hingga 1798. Lalu pada tahun 1810, Gauss memperoleh penghargaan Lalande Prize dan pada tahun 1838, Gauss kembali memperoleh medali Komplei. Gauss adalah seorang ilmuwan dan sudah banyak berkontribusi dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, dan astronomi. Gauss juga sangat banyak menyumbang pemikiran dalam bidang analisis dan geometri. Gauss menikah 2 kali, tetapi kedua istrinya meninggal muda. Dari 6 anaknya, putri bungsunya yang tetap merawatnya hingga kematiannya pada 23 Februari 1855 di umurnya yang ke-77 di kediamannya di Göttingen, Kerajaan Hanover. Salah satu kontribusi Gauss dalam matematika adalah penemuan akan konsep teori bilangan. Pada tahun 1801, yaitu ketika ia berusia 24 tahun, diketahui bahwa Gauss mempublikasikan bukunya yang berjudul Disquisitiones Arithmeticae yang sampai kini dianggap sebagai salah satu buku matematika paling berpengaruh yang pernah ditulis. Buku ini meletakkan dasar bagi teori bilangan modern. Dalam bukunya, Gauss
Gauss menemukan bahwa penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bilangan komposit menggunakan faktor prima adalah salah satu yang paling penting dan berguna dalam aritmatika. Dan dari idenya ini, ditemukanlah teorema faktorisasi prima yang masih kita gunakan hingga saat ini. Selain itu, Gauss juga memperkenalkan konsep kongruensi dalam bilangan dan penggunaan istilah modulus sebagai satuan ukurnya. Konsep utama dari kekongruenan bilangan yaitu jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M, atau kita tulis A kongruen B mod M jika dan hanya jika M membagi A dikurang B. Secara sederhana, arti kongruen pada teori bilangan yaitu dua bilangan memiliki modulo yang sama. Misalnya, 17 kongruen dengan 2 modulo 5 yang berarti 17 dikurangi 2 akan habis dibagi dengan 5. Kemudian, Gauss juga memberikan kontribusi penting dalam bidang statistika dan teori kemungkinan, khususnya dalam teori distribusi peluang Gaussian. Distribusi peluang yang dikembangkan oleh Gauss merupakan awal penggunaan konsep kurva distribusi normal yang kita kenal sampai sekarang ini, di mana sekitar tahun 1809, Gauss untuk pertama kalinya mendeskripsikan distribusi normal dalam penelitiannya terkait astronomi. Pada bukunya Theoria Motus Corporum Coelestium in Sectionibus Conicis Solum Ambientium atau The Theory of the Motion of Heavenly Bodies Moving About the Sun in Conic Sections, Gauss melakukan pengukuran error atau tingkat kesalahan dalam pengamatan astronomi, yaitu terhadap orbit planet-planet dengan menggunakan pendekatan yang bersifat probabilistik. Di sini, ia mengembangkan fungsi eksponensial dengan dua parameter dalam memecahkan sistem persamaan yang melibatkan kurva tingkat kesalahan dalam pengukuran. Pengukuran tingkat error inilah yang kemudian memperlihatkan penggunaan kurva distribusi normal dengan metode kuadrat terkecil yang secara sederhana berarti jarak minimal ke nilai sebenarnya dari suatu distribusi pengamatan adalah jumlah kuadrat deviasi dari mean atau rata-rata. Prestasi Gauss dalam penemuan akan konsep teori bilangannya membawakan ia ke dalam prestasi lainnya, yaitu di dalam penemuan kuadrat hukum timbal balik atau quadratic reciprocity. Pada tahun 1801, ia menerbitkan salah satu karya terbesar dalam sejarah matematika, yaitu telah disebutkan sebelumnya bahwa ia menerbitkan buku yang berjudul Discussiones Arithmeticae. Buku ini ditulis dalam bahasa Latin. Di dalamnya ia menuliskan bukti formal dari banyak penemuan awalnya, dan disinilah teori bilangan modern dimulai. Gauss mendokumentasikan terobosan signifikansi seperti hukum timbal balik kuadrat, perumusan tentang aritmatika modular modern, dan kongruensi, sebuah gagasan yang mendukung pendekatan terpadunya terhadap teori bilangan. Pengagum bakat ilmuwan mengatakan bahwa Gauss lakukan untuk teori bilangan apa yang Euclid lakukan untuk geometri. Dia juga mempelajari secara mendalam teori potensial dan solusi persamaan diferensial parsial. Persamaan ini memiliki banyak aplikasi dalam fisika, termasuk elektromagnetisme dan juga gravitasi. Dalam teori bilangan, khususnya dalam teori keselarasan, hukum timbal balik kuadrat adalah residu kuadrat diskriminasi, yaitu integer kuadrat kesesuaian persamaan keberadaan hukum. Hukum ini bersama dengan suplemennya memungkinkan penghitungan sumber Legendre dengan mudah, sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah ada solusi bilangan bulat untuk persamaan kuadrat dalam bentuk bilangan prima ganjil, yaitu untuk menentukan modulo kuadrat sempurna. Hal ini dibuktikan oleh Gauss dan menyebutnya sebagai teorema fundamental. Secara pribadi, Gauss menyebutnya sebagai teorema emas. Selanjutnya ada kartografi. Gauss juga menulis tentang kartografi, yaitu mengenai teori proyeksi peta. Gauss mendapat penghargaan dari Danish Academy of Sciences pada 1823 atas tulisannya mengenai kartografi. Tulisannya hampir menunjukkan bahwa fungsi kompleks umumnya mempertahankan sudut, namun ia tidak menyelesaikannya dan dilanjut oleh Riemann.
atau gagasan Gauss memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan aljabar, yaitu dalam pembuktian teorema utama aljabar, lalu dalam teori bilangan yaitu residu kuadrat, lalu dalam geometri diferensial yaitu dalam geometri internal permukaan, lalu dalam fisika matematika terkhusus dalam prinsip Gauss, lalu dalam teori kelistrikan dan kemagnetan, juga dalam geodesi, ini terkhusus dalam pengembangan metode kuadrat terkecil, dan banyak bagian astronomi. Berikut beberapa gagasan yang diberikan Gauss serta diikuti oleh banyak masyarakat, terkhusus dalam kalangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang pertama, Gauss memandang bahwa matematika adalah ratu dan pelayan ilmu. Matematika sebagai ratu ilmu pengetahuan artinya bahwa matematika bisa mengungkap banyak fenomena alam. Matematika menjadi pembuka jalan untuk banyak penemuan dan dalam bidang lainnya. Nah, banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dengan matematika. Contohnya, teori dan cabang dari fisika dan kimia yang ditemukan dan dikembangkan mengikuti konsep yang ada pada kalkulus. Selain memiliki kedudukannya sebagai ratu ilmu pengetahuan, matematika juga tumbuh dan berkembang dengan melayani kebutuhan ilmu pengetahuan lainnya dalam pengembangan dan operasinya yang dinamakan dengan matematika terapan. Nah, paradigma Gauss dalam mendefinisikan matematika ini terus berkembang dari masa ke masa dan berdampak pada perubahan paradigma pembelajaran matematika yang dilakukan guru di sekolah. Yang kedua, dalam ranah teori bilangan, Gauss pernah memecahkan soal deret aritmatika yang diberikan gurunya pada saat Gauss berumur 10 tahun. Nah, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa penghitungan deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 100. Nah, kisah ini sangat terkenal dan guru-guru matematika saat mengajar materi ini di kelas seringkali memberikan konsep pembuktian rumus deret aritmatika sesuai dengan yang Gauss pecahkan dulu. Hingga sekarang, ide-ide Gauss tentang konsep teori bilangan masih digunakan guru-guru dalam menjelaskan materi di sekolah. Yang ketiga, dalam ranah statistika dan teori kemungkinan, khususnya dalam distribusi peluang Gaussian yang merupakan sumbangan dari pikiran Gauss yang masih digunakan dalam mata kuliah teori kemungkinan di jenjang universitas hingga sekarang. Nah, distribusi peluang Gaussian ini dikenal dengan sebutan distribusi normal yang merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi dan penyebaran suatu variabel. Distribusi probabilitas ini paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Penemuan-penemuan dari Carl Friedrich Gauss ini tentunya tidak hanya ada dalam ilmu matematika saja, kita dapat melihatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah di dalam menentukan hari atau hari pasaran, yaitu dengan menggunakan konsep modulo di dalam teori bilangan. Modulo merupakan bagian terpenting dari teori bilangan, yang mana teori bilangan ini adalah penemuan dari Carl Friedrich Gauss. Kita dapat menentukan suatu hari ataupun hari pasaran dari hari yang telah berlalu ataupun hari yang akan datang, tahun dan bulan dengan menggunakan konsep modulo 7 untuk kalender Masehi dan konsep modulo 5 untuk kalender tradisional. Uang merupakan suatu elemen yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Namun, jikalau kita memiliki uang dalam nominal yang banyak, maka kita akan bingung untuk menyimpannya agar tidak tercecer. Seiring berkembangnya zaman, ditemukan sebuah benda yaitu dinamakan kartu kredit untuk menyimpan uang di dalam bentuk sebuah kartu. Nah, tentunya untuk menjaga keamanan kartu kredit ini diperlukan sebuah sandi. Kesenian untuk membuat sandi kartu kredit dinamakan kriptografi. Teori bilangan merupakan suatu dasar pengembangan dalam ilmu kriptografi. Jadi, kriptografi ini juga merupakan penemuan dari Carl Friedrich Gauss. WKA, setelah melihat kontribusi Gauss dalam dunia matematika, kita dapat melihat bahwa Tuhan memberikan karunia dan kemampuan yang luar biasa kepada dia. Bisa diketahui dari sumbangsi hasil pemikirannya yang penting. Pada tahun 1808, ayahnya meninggal dan di tahun berikutnya istri beserta 3 anaknya juga meninggal. Gauss merasa hancur saat itu, tetapi tidak memadamkan spiritnya untuk tetap melakukan penemuan. Karena dia menyadari, untuk bisa mencapai sesuatu hasil dibutuhkan usaha dan belajar. Keyakinan ini ditunjukkan dalam suratnya kepada Boulay tahun 1808.
Tidak heran, kita bisa mengetahui banyak penemuannya dan beberapa karya yang telah diterbitkan. Keberhasilan Gauss tetap membuat dia menyadari bahwa penemuannya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, tetapi bersumber dari Allah. God does arithmetic. Setelah perjuangan dan pencapaiannya, dia pun mengatakan semua itu bukan semata-mata karena dirinya, tetapi karunia Allah memampukan dia untuk menyelesaikan penemuannya. Dia mengatakan, "Finally, 2 days ago I succeeded, not on account of my hard efforts, but by the grace of the Lord." Gauss adalah tokoh matematika luar biasa dalam sejarah matematika. Kontribusinya dalam berbagai bidang membantu kehidupan saat ini. Dia memakai kemampuan yang Allah berikan dengan sebaik mungkin, dibuktikan dari semangat dan hasil pekerjaannya. Dia juga tidak sombong terhadap karunia yang dimiliki karena tahu itu berasal dari Allah. Selanjutnya, kita akan melihat aplikasi apa yang dapat kita pelajari dari tokoh Gauss di dalam kelas. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari tokoh Gauss. Yang pertama adalah berani mengemukakan pendapat. Jadi, pada saat Gauss berusia 3 tahun, ayahnya menerima upah mingguan dan ayahnya tidak melakukan perhitungan. Namun Gauss mengetahui hal ini dan dia mengatakan bahwa perhitungan itu salah. Dan setelah dihitung kembali oleh ayahnya, ternyata Gauss benar bahwa terjadi kesalahan dalam upah sang ayah. Kemudian kembali pada umur yang ke-7 tahun, ia kembali mengemukakan pendapatnya di sekolah karena perhitungan yang dilakukan oleh gurunya salah. Dan setelah gurunya hitung kembali, ternyata jawaban Gauss benar. Kemudian yang kedua, berani mencoba banyak hal. Tokoh Gauss ini tidak hanya puas berkiprah dalam bidang matematika. Banyak disiplin ilmu lainnya yang Gauss juga pelajari, contohnya fisika. Dan yang ketiga, loyalitas yang tinggi pada bidang yang ditekuni. Di sini tokoh Gauss itu mencoba menghubungkan matematika dengan ilmu lainnya, contohnya bidang astronomi. Pada saat itu telah diketahui beberapa planet kecil, dan di sini Gauss berupaya untuk menghitung orbitnya dengan menggunakan matematika. Gauss tidak hanya memberi teladan bagi siswa, namun juga memberikan dampak positif pada pembelajaran di kelas. Peran Gauss dalam menemukan konsep teori bilangan, statistika atau teori kemungkinan, kuadrat hukum timbal balik, sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan, terkhusus pada studi matematika karena konsep yang Gauss temukan akan dipelajari di kelas oleh siswa dan diajarkan oleh guru. Mengingat pengaruh positif Gauss, guru juga dapat memberikan paparan materi pembelajaran dengan ide atau gagasan yang memberikan gambaran pemahaman yang lebih baik tentang konsep matematika yang saling terhubung bagi siswa di kelas, bahwa materi yang dipelajari memiliki konsep yang jelas. Bisa juga memberikan sisi aktivitas manusia yang menimbulkan antusiasme, seperti menimbulkan tantangan bagi siswa yang menjadi motivasi tersendiri bagi para siswa ketika belajar di kelas. Selain itu, mengembangkan skill atau keterampilan siswa dalam menafsir secara kritis dan koheren juga menjadi nilai plus dari pengaruh positif Gauss. Melalui ini, guru Kristen seharusnya dapat mengaplikasikan pengaruh sejarah matematika oleh matematikawan, termasuk Gauss dalam proses belajar mengajar di kelas, seperti dengan memberikan suatu warna baru serta model-model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan informasi sejarah matematika penemuan Gauss. Contohnya, seorang guru dapat menginformasikan sejarah konsep teori bilangan yang ditemukan Gauss untuk mengubah image siswa tentang matematika dengan semangat Gauss dan kisah hidupnya yang menarik hingga akhirnya menemukan konsep yang berguna di berbagai bidang ilmu, sehingga mengubah persepsi pemikiran siswa terhadap matematika ke arah yang positif. Guru Kristen, tugas kita bukan hanya mengajar kepada siswa, namun juga mengarahkan siswa untuk mensyukuri setiap ilmu yang dipelajari dan menyadari bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah. Para tokoh yang berperan seperti Gauss, Tuhan pakai untuk menemukan konsep materi yang ada sehingga dapat dipelajari.
Maka, proses belajar mengajar bukan lagi interaksi tanpa arti, tetapi ada motivasi yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami, antusiasme, dan mengembangkan skill atau keterampilannya dalam pembelajaran.